Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Daya, NIM 20059AF, kelas reguler B. Saya kuliah di Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Di video ini saya akan menjelaskan tentang metode reflux pada mata kuliah fitokimia dengan dosen pengampu saya, yaitu Nurul Hidayah Basa, SSI, MSI, APT. Pemilihan metode penyairan. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda, biasanya air dan yang lain pelarut organik. Pada sampel simplicia kayu sapang atau kayu secang dengan cara metode reflux. Metode ini merupakan proses ekstraksi dengan pelarut pada titik didih pelarut selama waktu dan jumlah pelarut tertentu dengan adanya pendinginan balik atau kondensor. Proses ini umumnya dilakukan 3-5 kali pengulangan pada residu pertama, sehingga termasuk proses ekstraksi yang cukup sempurna. Pemilihan cairan penyari atau pelarut. Cairan penyari dalam pembuatan ekstrak adalah pelarut yang baik atau optimal untuk senyawa kandungan yang berkhasiat atau aktif, sehingga senyawa tersebut dapat terpisahkan dari senyawa kandungan lainnya. Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor. Cairan penyari yang baik harus memenuhi kriteria seperti ini, yaitu 1. Murah dan mudah diperoleh. 2. Stabil secara fisika dan kimia. 3. Bereaksi netral. 4. Tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar. 5. Selektif, yaitu hanya menarik zat yang dikehendaki. 6. Tidak mempengaruhi zat yang dikehendaki. 7. Diperolehkan oleh peraturan. Cara merangkai alat ekstraksi. Alatnya pertama adalah statif, kedua klem, ketiga labu didih, keempat kondensor, kelima selang. Cara merangkai atau memasang alat metode ekstraksi reflux. Yang pertama, pasang klem pada statif. Ketika kondensor besar, maka gunakan 2 klem. Tetapi jika kondensor berukuran kecil, maka gunakan 1 klem. Selanjutnya, pasang labu didih dan kondensor di atas pemanas. Dengan bantuan klem, pastikan seluruh rangkaian alat kuat dan posisi labu berada di tengah penanas bertujuan agar panas menghasilkan merata dan mengaduk magnetik dan firer berputar secara baik. Pasang termometer dan penutup labu. Masukkan batu didih ke dalam labu didih. Tutup bagian atas kondensor menggunakan aluminium foil, bertujuan agar pelarut tidak mudah menguap. Hubungkan kondensor dengan selang air. Air masuk melalui penghubung bagian bawah dari kondensor, sedangkan air keluar melalui penghubung bagian atas dari kondensor. Cek aliran air dengan menyalakan pompa air. Jika rangkaian sudah
sesuai. Nyalakan pemanas dengan menghubungkan ke arus listrik dan tekan tombol on pada pemanas. Selanjutnya yaitu prinsip reflux. Pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada dalam reaksi berlangsung. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian. Keuntungannya: 1. Membutuhkan alat yang sederhana. 2. Biaya yang murah. 3. Waktu ekstraksi yang diperlukan lebih cepat dibanding dengan ekstraksi menggunakan maserasi dengan perolehan kembali yang tinggi. Kerugiannya: 1. Sulit mencapai ekstraksi yang sempurna. 2. Seringkali melarutkan oligomer yang lebih rendah. 3. Metode ini juga hanya dapat dilakukan pada senyawa yang tahan terhadap pemanasan. Kesimpulannya yaitu ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Reflux merupakan metode ekstraksi dengan bantuan pemanasan. Itulah tadi penjelasan tentang metode ekstraksi reflux. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.